perkenalkan, nama saya Daniel Gibran. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah dari suatu data. Di sini saya akan menjelaskannya secara singkat dan jelas. Yang pertama itu adalah frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang dijumlahkan hingga mencapai total dari frekuensi keseluruhan dari kelas median, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5, 5 ditambah 11 sama dengan 16, 16 ditambah 20 hasilnya 36, 36 ditambahkan 32 hasilnya sama dengan 68, 68 ditambah 25 hasilnya adalah 93, 93 ditambah 7 hasilnya adalah 100. Maka di sini jumlah frekuensi keseluruhan dari kelas median yang saya sebutkan ini adalah 100. Nah, yang pertama kita harus mencari letak mediannya. Rumus mencari letak median adalah N dibagi 2. N, apa N itu? N adalah jumlah dari frekuensi kumulatif dari kelas median ini, dari data median ini. Maka 100 dibagi 2, 100 dibagi 2 maka hasilnya adalah 50. Nah, ini dia rumusnya. Kita tuliskan sama dengan 100 per 2, lalu kita tekan enter, hasilnya 50. Nah, terus kita akan mencari batas kelasnya. Cara mencari batas kelas median itu yaitu kita harus melihat ini adalah 50. Kita cari di sini frekuensi kumulatifnya 2 belum memenuhi dari angka 50 ini, maka kita cari 5 belum memenuhi, 16 belum memenuhi, 36 belum terpenuhi, dan 68 pasti sudah 50 sudah termasuk di 68. Maka batas kelasnya adalah 70 sampai 79. Maka kita tulis di sini adalah 70 sampai 79. Yang kedua, TBK. Apa itu TBK? TBK adalah kependekan dari tinggi batas kelas, atau yang kita tulis dengan variabel LM. Tinggi batas kelas. Rumus cara mencarinya adalah batas kelas median. Batas kelas median ini kita kurangi, maksudnya tinggi bawah batas kelas median ini kita kurangi dengan 0,5. Ini adalah rumusnya. Kita ketikkan sama dengan 70 dikurang 0,5. Nah, untuk setiap Excel mungkin ada sedikit perbedaan ya teman-teman, karena di Excel yang lain kadang kalau pembagian angka desimal itu kadang ada yang pakai koma, ada yang pakai tanda titik. Kalau di laptop saya ini memakainya tanda titik, maka di sini saya tulis 0,5. Kita tekan enter. Maka tinggi batas kelasnya adalah 69,5. Hasil dari tinggi bawah kelas median ini dikurang 0,5, maka 69,5. Yang ketiga, sigma F. Rumus mencari sigma F itu adalah, apa itu sigma F? Sigma F itu didefinisikan sebagai frekuensi kumulatif di atas kelas median. Nah, frekuensi kumulatif di atas kelas mediannya kan ini. Jadi kita secara indera penglihatan kita, frekuensi di atas kelas mediannya itu adalah 36. Maka kita tulis di sini 36 sebagai sigma F atau frekuensi di atas kelas median. Setelah itu yang keempat adalah FM. Apa itu FM? FM adalah frekuensi kelas mediannya. Frekuensi kelas median maka akan kita tulis dengan 32. Karena ini adalah kelas mediannya, maka kita tulis 32. C, apa itu C? C adalah variabel dari panjang kelas median. Nah, bagaimana cara menghitung panjang kelas median? Maka kita
hitung dari angka 70 sampai 79. Kita hitung satu-satu. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Maka hasilnya akan 100 menjadi 100, maka hasilnya akan menjadi 10. Di sini kita tulis angka 10. Nah, di sini kita sudah mencapai cara menghitung mediannya. Cara menghitung median itu yang paling umum dan sering kita pakai itu adalah dengan cara kita tambahkan dulu tinggi batas kelas atau tinggi batas kelas mediannya 69,5 ditambah 50 letak mediannya dikurang 36 sigma F atau frekuensi di atas kelas mediannya, tutup kurung, dibagi 32 atau FM frekuensi mediannya, tutup kurung lagi. Kita kasih tanda bintang atau yang kita kalau di bahasa Excelnya itu sebenarnya ini perkalian. Kita tekan angka bintang, itu maksud kita akan mengalihkannya dengan C, yaitu yang sering kita sebut sebagai panjang kelas interval mediannya kali 10. Maka kita tekan enter, hasilnya akan menjadi 73,875. Ini adalah hasil dari kelas mediannya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Griselda Damayanti. Di sini saya akan memberitahu bagaimana sih caranya mencari nilai modus. Pertama-tama, yang perlu diketahui yaitu adalah rumusnya. Rumus modus yaitu LMO. LMO adalah tepi bawah kelas modus, terus ditambah D1. D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Terus per D1 yang tadi diketahui ditambah D2. D2 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. Baru dikali C, itu adalah interval kelas modus atau panjang kelas. Nah, yang perlu kita cari itu adalah LMO. LMO. LMO itu adalah tepi bawah kelas modus. Nah, perlu diketahui modus itu adalah bilangan yang paling besar atau yang sering kali muncul. Ya, jadi di frekuensi ini bilangan yang paling besar adalah 32. Berarti ini adalah modusnya. Kita kasih dulu warna. Oke. Nah, untuk mencari LMO itu tepi bawah kelas modus. Nah, tepi bawah kelas modus itu ada 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Maka yang kita cari adalah 70. Kenapa? Karena 70 itu adalah bilangan modus. Untuk mencarinya kita cari saja 70 dikurang 0,5. Maka hasilnya adalah 69,5. Lalu kita mencari D1. D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Berarti kelas sebelum modus itu ada di 60. Frekuensinya ada di frekuensinya ada di 20. Nah, kita kurangi saja. Sama dengan 32 dikurang 20. Maka mendapat selisih 12. Untuk yang D2 yaitu selisih
antara modus dan setelah modusnya. Berarti 32 dikurang 25. Maka mendapatkan hasil 7. Lalu C. C itu adalah interval kelas modus. Berarti kita kurangkan 79 dikurang 70. Maka hasilnya 9. Maka hasilnya adalah 10 panjang kelasnya. Nah, kenapa panjang kelasnya ada 10? Kalau kita hitung dari 70 sampai ke 79 itu adalah 10. Jadi panjang kelasnya ada 10. Lanjut kita langsung masuk ke rumusnya. Di rumusnya itu kita Nah, di sini kita harus perhatikan tutup kurung, buka kurungnya, dan perletakan bilangan. Jadi yang pertama itu ada LMO. LMO itu kita mendapatkan 69, lalu kita tambah, kita buka kurung lagi, lalu kita masukkan D1-nya, lalu kita bagi, kita buka kurung lagi, masukkan D1-nya lagi, lalu kita tambah dengan D2. Lalu kita tutup kurung, dan kita kali dengan panjang kelasnya. Maka kita enter. Dan hasilnya ada di 75,81579. Sekian dari saya. Ini dia penjelasan untuk mencari data modus. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Mutia Arani dengan NIM 1523061. Di sini saya akan membawakan materi tentang menentukan ukuran statistika dengan Excel 2007 atau 2010. Langkah-langkahnya adalah masukkan data pada range A1 sampai A21 seperti yang sudah saya masukkan di sini. Lalu pilih menu data pada menu utama. Lalu di sebelah pojok kanan ada data analisis. Jika teman-teman sekalian belum memiliki data analisis, teman-teman bisa menuju ke file, lalu ke option, lalu ke add-ins. Di sini ada analisis toolpath, klik, go, dan centang bagian analisis toolpath dan OK. Maka di bagian pojok kanan akan tertambah data analisis. Pilih data analisis, lalu pilih deskriptif statik. Pada input range, masukkan data dari A1 sampai A21. Lalu pada output range, masukkan C2. Tidak lupa dengan summary statiknya harus dicentang juga, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil yang seperti ini. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Prathanisa. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Dan NIM saya 1523
0050. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa materi pertemuan 3 yang saya pahami kemarin. Nah, yang pertama yaitu ada judulnya ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan dan ukuran dispersinya. Nah, untuk yang pertama, ukuran gejala pusat data dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu ada rata-rata hitung, ada median, dan ada modus. Nah, setiap bagian ini mempunyai rumusnya masing-masing pada rata-rata hitung, median, bahkan modusnya. Nah, selanjutnya untuk fraktur adalah nilai-nilai data yang membagi seperangkat data yang telah turut menjadi beberapa bagian yang sama. Ada dibagi juga beberapa bagian, yaitu ada kuartil, ada desil, dan ada persentil. Nah, ini mempunyai rumusnya masing-masing setiap bagiannya. Dan di sini contoh diketahui tabel frekuensi modal perusahaan, yaitu ada batas kelas modal, yaitu ada 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99. Dan frekuensinya itu ada 2, 3, 11, 20, 32, 25, 75, jadi jumlahnya ada 100. Nah, untuk yang slide berikutnya yaitu ada ukuran dispersi. Apa itu ukuran dispersi? Merupakan ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Nah, ini ada dibagi menjadi 2 bagian, yaitu jangkauan atau dibaca range nilai maksimal dan dikurangi sama nilai maksimal. Nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Dan yang B, nilai rata-rata merupakan jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai yang dengan nilai rata-rata dibagi banyak data atau data yang tidak berkelompok. Nah, ini juga mempunyai rumusnya. Terus yang berikutnya ada variansi. Variansi merupakan kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata itu. Yaitu ada apa aja? Ada simpangan baku, jangkauan kuartil. Kalau simpangan baku itu akar pangkat 2 dari variasi simpangan baku dalam kurung S sama dengan akar S pangkat S kuadrat 2. Jangkauan kuartil merupakan jangkauan simpangan kuartil atau tentang semi antar kuartil atau deviasi kuartil. Nah, kalau jangkauan persentil itu ada rumusnya JP 10 per 90 sama dengan JP per 90 P sama dengan 10. Untuk contoh soalnya itu ada di sini kemarin menggunakan Excel, yaitu yang ini saya akan menunjukkan kemarin beberapa yang ada saya coba kerjain. Nah, ini kelas-kelasnya dibentuk dulu dari 21, 25 hingga sampai 86. Ini distribusi frekuensinya, ini kita pakai rumus yang kayaknya ini. Nih, yang les minnya itu 21, maksimal 86. Jadi kayak nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Jadi adalah 86. Ini jumlah kelasnya, panjang kelasnya, terus nanti ada muncul menjadi pertanyaan seperti ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.